Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makna secara balagi dari surah Ghafir ayat 15 sampai dengan ayat 16. Pada ayat 15 ini, saya akan memilih beberapa diksi yang memungkinkan munculnya sebuah pertanyaan. Diksi yang pertama adalah yulki ar-ruh. Yulki ar-ruh di sini makna secara leksikalnya adalah wahyu. Jika kita bertanya, kita sebagai orang yang mengetahui bahasa Arab, mengapa ar-ruh di sini disebut sebagai wahyu? Penjelasan ini ada di dalam tafsir. Yulki ar-ruh atau al-wahyu wan nubuwah ala may yasha'u min ibadih, yang artinya wahyu atas apa yang Allah kehendaki dari hambanya. Mengapa ar-ruh di sini yang berarti ruh tapi diartikan sebagai wahyu? Jawabannya ada juga di dalam tafsir yang akan saya bahas. Wasummiya zalika ruhan li'anna nas yahyuna bihi. Disebut ruh karena manusia hidup dengan wahyu. Atau maksudnya adalah wasammahu ruhan li'annahu tahya bihil qulub kama tahya bihil abdan bil arwah. Wahyu itu disebut ruh karena dengan ruh hati akan hidup, seperti tubuh yang hidup dengan kehadiran ruh, dengan adanya ruh. Menurut Ibnu Zaid, ruh di sini adalah Al-Quran. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan ada juga yang bilang ruh di sini adalah Jibril. Selanjutnya diksi yang kedua adalah ibadihi atau hamba-hambanya. Dalam ayat lengkapnya adalah min amrihi ala may yasha'i min ibadihi. Allah menghendaki kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini apakah semua hamba-hamba Allah? Namun ada pembahasan dalam tafsir yang saya bahas ini adalah humul al-anbiya liyunzira yaumat talaq. Ibadihi di sini adalah para nabi-nabi untuk memperingati hari pertemuan. Lalu diksi yang ketiga yaitu yaumat talaq. Yaumat talaq. At-talaq artinya adalah pertemuan. Namun di sini di sini diartikan sebagai hari kiamat. Padahal makna leksikalnya adalah hari pertemuan. Menurut Ibnu Abbas wa Qatadah dan Qatadah, yaumatal taki ahlus sama'i wal ardi. Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, maksudnya adalah hari bertemunya penduduk langit dan bumi. Yang kedua adalah menurut Qatadah dan Abu Aliyah dan Muqatil, yaltaki fihi al-khalqu wal khaliq. Bertemunya antara pencipta dan yang diciptakannya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang berpendapat az-zalim wal mazlum, yaitu bertemunya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang terzalimi. Selanjutnya ada juga yang mengatakan yaltaki kullu insanin jazaa'un amaluhu, yaitu pertemuan semua manusia atas balasan perbuatannya. Lalu yang kelima, ada juga yang mengatakan yaltaki al-awwalun wal akhiruna ala so'idin wahidin, yaitu pertemuan antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, orang-orang yang terakhir dalam satu waktu. Selanjutnya saya akan membahas kenapa diksi yaumat talaq lebih dipakai di ayat ini daripada diksi yaumal
Yaumul Qiyamah. Kenapa tidak langsung menggunakan diksi Yaumul Qiyamah? Karena Yaumul Qiyamah adalah hari di mana benar-benar hancur, hari kehancuran. Sedangkan Yaumat Talaq dalam ayat ini menekankan bahwa pada hari itu adalah hari pertemuan antara manusia dengan amalnya, antara manusia dengan Tuhannya, antara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang terzalimi, semua akan berkumpul. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah untuk menekankan pada hari pertemuan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya ayat 16 dari surah Ghafir. Pada ayat ini saya akan memilih diksi barizuna yang pertama. Barizuna dari kata baraz. Makna secara leksikalnya yang kita ketahui adalah menonjol. Tapi dalam ayat ini tertulis bahwa makna ini adalah tampak dengan jelas. Sebelum membahas kenapa lebih memakai barizun dibandingkan dengan zohirun, di sini ada penjelasan dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa barizun di sini artinya keluar ke depan. Maksudnya adalah setiap amal perbuatan akan tampak jelas dan tidak bisa disembunyikan. Sedangkan zoharo artinya terlihat. Zoharo di sini hanya terlihat saja tanpa menekankan kemunculan. Jadi diksi dalam ayat ini barizuna itu lebih menekankan kepada sesuatu yang menonjol, sesuatu yang tampak ke depan, terlihat jelas, tidak bisa disembunyikan lagi. Apa itu yang tidak bisa disembunyikan? Yaitu sekecil apapun amalan-amalan manusia ketika di dunia ini. Selanjutnya yang kedua adalah manil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari itu? Menurut Al-Hasan, huwa as-sa'il wa huwa al-mujib. Pertanyaan ini itu adalah dari Allah dan Allah juga yang menjawab. Tujuannya untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Allah menanyakan hal ini bukan meminta untuk dijawab, bukan meminta jawaban dari orang-orang, bukan meminta jawaban dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya, melainkan pertanyaan ini sebagai pernyataan yang mutlak bahwa hanya Allah lah yang berkuasa kapanpun itu, sampai kapanpun itu. Bahkan pada hari kiamat pun hanya Allah lah yang berkuasa. Menurut An-Nuhas wa as-soha makilah fiha, semuanya akan menjawab dengan sepenuh hati. Menjawab seperti apa? Menjawab lillahi wahidil qahhar. Allah lah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Allahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan dari saya tentang surah Ghafir ayat 15 sampai dengan ayat 16 secara balagohnya, secara balaginya. Segala kekurangan saya mohon dimaklumkan dan mohon untuk dibenarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.